seburuk-buruknya Mas Dimas, tapi bagi aku Mas Dimas itu adalah orang yang adil dan penyayang. Mbak tahu nggak? Dia nikahin aku itu untuk jaga kehormatan aku. Ya walaupun setelah menikah selalu banyak masalah, tapi Mas Dimas selalu ngelindungin aku dari semuanya, Mbak. Sebelum akhirnya itu jadi ngejauh kayak gini. Tahu dari mana kamu, Aisyah? Kalau Mas Dimas adalah orang yang penyayang. Kalian kan belum terlalu lama menikah. Jadi kamu juga pasti kan belum terlalu mengenal luar dan dalamnya Mas Dimas. Aku tahu dari sorot matanya Mas Dimas, dari sikapnya dia, dan kisah-kisahnya dia waktu dia masih remaja. Jadi dulu tuh Mas Dimas pernah cerita sama aku kalau dia tuh punya sahabat waktu masih kuliah, Mbak. Dan dia sayang banget sama sahabatnya. Kayaknya aku pernah dikasih tahu dia siapa aja nama-nama sahabatnya. Ada Adiga, terus ada Trisa Salim. Dia Ada cerita apa aja soal Trisha Salim? Aku nggak terlalu ingat sih, Mbak. Cuma setahu aku Mas Dimas pernah bilang kalau Trisa itu orangnya baik banget. Ah iya, semua cerita tentang sahabatnya itu masih disimpan sama Mas Dimas di laci kamarnya, Mbak. Dia sayang banget sama sahabatnya. Yaudah kita tidur ya, Mbak. Kak Trisha?
Tulisan apa ini? Hari ini aku mendengar satu berita yang mengejutkan dari Adiga dan teman-teman yang lain, bahwa ternyata kamu sampai mengakhiri hidup kamu sendiri. Dan semuanya karena aku. Karena patah hati terhadap perasaan yang selama ini kamu pendam terhadap aku. Seandainya saja aku bisa, rasanya aku ingin meminta maaf kepada kamu, Trisha. Karena setelah bertahun-tahun lewat, aku baru mengetahuinya sekarang. Maafin aku kalau selama ini sudah menjadi sahabat yang jahat dan tidak peka. Maafin aku juga karena tidak bisa membalas perasaan kamu. Maafkan aku. Karena saat ini yang bisa aku lakukan cuma memanjatkan doa agar kamu tenang di sana. Jadi ternyata Mas Dimas sebenarnya juga bersedih atas kematian Kak Trisha. Mau nggak mau, mesti ngambil makanan buat Bianca nih. Mumpung lagi sepi sih. Udah deh, jemplin aja. Mam? Setia? Apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu bawa rombongan ini ke sini? Mama tumben nggak makan di meja makan? Om, emang kenapa? Nggak boleh gitu. Mama itu mau ganti suasana, mau makan di kamar aja. Sorry ya. Mama kadang suka absurd, Bu. Yaudah, gue ke kamar Dimas dulu sebentar ngecek. Akbar, yuk kita ke kamar bayi aja ya. Iya, Bu. Iya, halo dok. Iya, jadi kondisinya Mas Dimas sejauh ini sebenarnya sudah stabil. Tapi saya juga kurang tahu kenapa tiba-tiba Mas Dimas ngedrop. Kemarin dia sempat hampir jatuh dari tempat tidur, dok. Terus tekanan darahnya juga sangat tinggi. Ya, baik Bu Natasha, nanti kami akan periksa lagi. Karena memang kami harus mengobservasinya terlebih dahulu. Jadi Dimas sempat nyaris jatuh. Kok bisa? Padahal kan dia nggak bisa gerak. Baik kalau gitu, dok. Terima kasih ya. Dokter Natasha. Mbak Setia. Apa semalam mati lampu? Iya, Pak. Tahu penyebabnya? Saya juga kurang tahu sih, tiba-tiba aja mungkin koslet kali ya. Pak Setia? Aisyah, ini kok bayi-bayi pada kepanasan ya? Tuh lihat,
pada keringetan. Ini cuacanya yang panas atau AC yang nggak nyala sih? Kasihan kalian kepanasan ya, Nak. Aisyah, gimana kalau kita ajak mereka jalan-jalan ke taman aja? Biar mereka senang. Masa di kamar terus kan bosen, ya? Ya udah Bu, Yuk. bentar ya. Sayang. Sayang. Oh sayang, kasihan. Sayang. Kenyang. Aduh, gimana sih ini? Kok baru diisi udah langsung mulus lagi? Aisyah. OMG. Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Anak yang satu ini memang anak kamu, tapi kalau yang ini kan bukan anak kamu, bukan anak siapa-siapa, bukan darah daging kamu. Ngapain kamu urus-urus? Mendingan ditaruh aja di panti asuhan. Bu dia. Tolong jaga omongan ibu ya. Mereka berdua ini adalah anak aku, sampai kapanpun. Jadi tolong Bu, jangan ngomong kayak gitu depan mereka. Saya ngomongnya santai ya, kok kamu nyolot begitu jadi emosian? Apa? Benar kan yang saya omongin? Yaudah ya Bu. Bu, kan ibu di sini. Terus kenapa toilet kamar ibu ada yang nge-flash? Ada siapa di kamar, Bu? Nggak ada siapa-siapa. Ya, itu karena kloset di kamar mandi saya itu lagi rusak. Jadi dia tiba-tiba aja suka nge-flash sendiri. Udah, saya mau ngecek kamar saya. Nanti yang ada, itu air jadi boros lagi. Aisyah, kasihan nih mereka kepanasan. Ayo. Aduh, untung aja. Lega. Beka, kamu nih apa-apaan sih? Kenapa kamu ke kamar mandi? Gemes deh. Mama yang bener aja, Mah. Masa pinjam kamar mandi aja nggak boleh, pelit banget. Terus aku mesti pop di mana? Di bawah kolong, di lemari. Iya, biar bau semuanya gitu, iya.
Enggak begitu. Dengar. Maksud Mama, kalaupun kamu ke kamar mandi, kamu lihat dong situasi dan kondisinya. Mama lagi ada di dalam kamar apa enggak? Yang ada, pas kamu nge-flash di kamar mandi tadi, itu Aisyah pas lagi di depan. Dia denger. Sedangkan Mama lagi ada di luar juga. Dia kan curiga jadinya. Gimana sih kamu? Aduh. Kamu mau ketahuan apa? Hah? Mau ketahuan? Kalau nggak mau, jaga sikap, Bianca. Iya, sorry. Kebelet banget tadi, gak kepikiran, Ma. Sorry banget. Ya udah, sekarang kita harus gimana? Mikir lagi tuh mesti gimana. Kayaknya ada mencurigakan di rumah ini, Pak. Maksud lo? Gue belum bisa cerita banyak, tapi gue minta tolong sama lo. Lo tolong cek semua ruangan di rumah ini. Takutnya ada orang luar yang nyelenap masuk ke rumah ini. Oke. Kalau gitu kita bagi tugas. Lo nyisir ke area sana, gue bagian sana. Ntar gue kabarin. Oke. Bu Lydia. OMG, Bianca. Ngumpet. Bu. Mau ngapain kamu? Mau ngapain? Maaf Bu, saya mau bersihin kamar Ibu. Hari ini kamu nggak perlu bersihin kamar saya. Tuh, kamu bersihin aja ruang tengah. Paham? Bi, sorry ya soal Mama. Iya Pak. Sikap Mama dari pagi aneh banget. Dari pagi bawa makanan banyak banget. Dan sekarang kamarnya nggak mau dibersihin. Padahal biasanya bakal ngomel panjang lebar kalau nggak dibersihin sehari aja gitu kamar. Kok kamu masih ada di sini? Kan saya nyuruh kamu untuk bersihin tuh ruang tengah. Bersihin sekarang. Iya Bu, maaf. Mam. Mam mau kemana? Mama mau jemput Karissa. Tumben banget Mama jemput Karissa. Itu pintu pakai dikunci segala. Udah, Mama jalan dulu ya. Cepetan kerjain. Baik Bu. Bi, Iya Pak. kamu punya kunci serep kamar Mama kan? Ada Pak. Ambil sini, kasih saya. Baik Pak, saya ambilkan. Pak, ini kuncinya. Yaudah, Sal. Ya. Anteng. Oh, Bu, aku liatin Mas Dimas dulu sebentar ya. Iya. Titip Juno sama Fadil boleh, Bu? Sayang. Fadil. Sayang, diam nak. Diam nak. Bentar ya sayang. Bentar Bu ya. Iya. Tuh, Juna anteng. Sayang. Cup. Akhirnya Mama Lydia pergi juga dari kamar ini. Aku bisa rebahan, bisa tiduran, badan nggak pegel dalam lemari.
Mas. Maksudnya ngapain? Aku boleh ke kamar Mas Dimas? Mas Dimas, maafin aku ya. Maafin aku karena selama ini aku udah berprasangka buruk sama kamu, Mas. Aku kira kakak aku meninggal karena kamu. Makanya aku datang ke sini untuk membalaskan dendam. Tapi ternyata aku salah, Mas. Ternyata semua ini terjadi karena memang itu adalah kesalahannya Kak Trisha sendiri. Karena Kak Trisha yang gak bisa ngontrol perasaan cintanya terhadap kamu sampai pada akhirnya dia merenggut nyawanya sendiri. Sekali lagi aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf karena aku udah jahat sama kamu, Mas. Aku jahat karena aku punya rencana busuk sama kamu. Aku mau menghancurkan kamu karena aku kira kamu yang udah kakakku Trisha Salim. Apa? Jadi Mbak Natasha ternyata punya rencana busuk untuk Mas Dimas. Dan ternyata dia adiknya Trisha Salim. Bahkan dia menganggap Trisha Salim meninggal karena Mas Dimas. Tapi aku janji, Mas, aku akan tebus kesalahan aku dengan merawat kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Stop! Aisyah? Kenapa Aisyah? Gak usah pura-pura baik. Karena saya udah tahu semua kebusukan kamu, Mbak. Mbak, udahlah, Mbak. Sekarang juga saya mohon jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Keluar dari sini. Aisyah gak seperti itu, Aisyah. Enggak, Aisyah, kamu salah paham. Aisyah. Suara apaan tuh? Aisyah. Aisyah, dengerin aku dulu, dengerin aku. Aku nggak mau dengerin kamu, Mbak. Tunggu deh. Gawat. Mama Lydia kan lagi jemput Karissa sekolah. Jadi itu nggak mungkin Mama Lydia. Dia itu siapa dong? Itu pintu kamarku kayak mau ada yang buka. Kayaknya nggak mungkin ya Mama Lydia pulang secepat ini dari jemput Karissa. Ini harus aku selidikin. Aduh, gawat. Aisyah. Aisyah, dengerin aku dulu, dengerin aku. Aku nggak mau dengerin kamu, Mbak. Aku udah tahu, aku udah dengar semuanya. Pergi dari sini, jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Mar, gue udah cek semuanya. Nggak ada apa-apa. Aku udah tahu, aku udah dengar semuanya. Pergi dari sini, jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Aisyah. Aisyah. Aisyah kenapa? Gue juga nggak tahu mereka berdua kenapa. Atau gini aja, Bar. Lo cek kamar mama, gue yang nyamperin mereka. Oke.
Ini bisa-bisanya ya. Laki-laki kere ini berani-beraninya masuk. Nyebelin banget sih. Gak, aku gak boleh ketahuan. Aisyah, please, ini gak seperti yang kamu kira. Dengerin dulu penjelasan aku, Aisyah. Mbak, dia seperti yang aku kira gimana sih, Mbak? Oh, tuh jangan-jangan kemarin malam listrik Mas Dimas padam itu pasti karena Mbak kan? Karena Mas Setia sendiri yang bilang listriknya itu bukan konslet, Mbak, tapi emang sengaja disabotase. Itu bukan aku, Aisyah. Demi apapun itu bukan Dan aku. obat-obatan. Pasti Mbak juga kan? Ya kan? Makanya kalau di Mas Dimas tuh gak pernah membaik sama sekali. Pas aku komplain baru Mbak pura-pura baik dengan cara Mbak telepon untuk ganti obat-obatannya. Gitu kan, Mbak? Aisyah, aku gak sejahat itu. Aisyah, itu bukan aku. Aisyah, kenapa ini? Mas Setia, tolong Mas Setia. Bukan saya yang lakuin ini semua. Mas Setia, tolong percaya sama saya, Pak. Mas jangan dengerin dia, Mas. Mas tahu nggak, Mas? Dia ini penipu, Mas. Jadi aku mohon sekarang juga Mas telepon polisi dan tangkap dia, Mas. Gak ada siapa-siapa. Kamar mandi. Bisa cerita nggak kenapa? Gue nggak tahu. Aku nggak bisa cerita panjang lebar, Mas. Intinya, aku denger dia mau berbuat jahat sama Mas Dimas. Dia punya rencana busuk, Mas. Tasya, Demi apapun, Pak, bukan saya. Saya gak ngelakuin itu semua. Tolong dengerin aku dulu. Kamu cuma denger sebagian. Enggak. Tapi itu Aisyah sama Natasha saling teriak. Ada apa sebenarnya? Kayaknya entah gimana kedok Natasha terbongkar sama Aisyah. Aku harus manfaatin kesempatan ini. Aku udah denger semuanya. Aku denger kamu ngomong apa. Kamu bilang kalau kamu punya rencana busuk buat Mas Dimas. Aku denger sendiri. Kamu yang bilang. Ya tapi itu cuma sebagian, makanya biarin aku jelasin dulu dari awal semuanya. Aku nggak butuh penjelasan dari Mbak. Berapa kali aku bilang. Yang aku mau, Mbak pergi dari sini. Mbak pergi. Aisyah. Aisyah. Mbak. Aisyah, Aisyah, Pergi Mbak dari sini, Mbak. Aisyah. Aisyah, denger dulu penjelasan Aisyah. aku, Aisyah. Aisyah. Mbak. Aisyah. Bodoh banget sih. Gak ada yang lihat aku. Ada yang lihat aku masuk sini, jadi aku bisa leluasa.
Sekarang gak ada lagi yang bisa ngalangin kita. Dan sekarang aku akan pastikan kamu gak akan selamat. Gak akan lolos lagi. Aku buka ya. Aduh, kasihan banget. Sini aku bukain ya, aku bukain. Pergi sekarang juga, Mbak. Aisyah, dengerin aku dulu. Pergi, Aisyah, Mbak. Aisyah. Aisyah, udah. Aisyah, tolong Aisyah, please dengerin penjelasan aku dulu. Mungkin emang awalnya niat aku gak baik sama Mas Dimas. Tapi sekarang udah enggak, Aisyah. Aku bener-bener bersumpah aku udah gak ada niat buruk sama sekali sama Mas Dimas. Tuh kan, akhirnya ngaku juga. Mas Setia denger sendiri kan dia ngomong apa? Aisyah, aku bener-bener tulus sekarang. Aku bener-bener cuma mau sembuhin Mas Dimas. Aku cuma mau bantu Mas Dimas untuk pulih. Aku udah gak punya niat buruk sama sekali lagi, Aisyah. Enggak, aku udah gak percaya sama Mbak. Sekarang juga, Aisyah. Mbak keluar, Mbak. Aisyah. Gak dengerin. Kenapa kita nggak dengerin penjelasan Natasha dulu? Buat apa lagi, Mas? Aku udah gak percaya lagi sama dia. Mendingan sekarang juga, Mas. Cari dokter lain, aku gak mau Mas Dimas dirawat sama dia. Aisyah, sekarang itu udah jadwalnya aku harus kasih obat untuk Mas Dimas. Aku harus kasih suntikan. Kamu tahu sendiri kondisi Mas Dimas sekarang seperti apa kan? Kalau aku nggak kasih obat sekarang, nanti kondisi Mas Dimas bisa memburuk. Tolong biarin aku obatin Mas Dimas dulu. Aku janji, aku bener-bener hanya mau sembuhin Mas Dimas saat ini. Aku tulus. Enggak, aku gak percaya sama Mbak. Entah kenapa, kali ini gue rasanya percaya sama Natasha. Pergi sekarang juga, Mbak. Aisyah, 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 udah. Aisyah, Aisyah. Aisyah, Aisyah, kalau kamu nggak percaya sama aku nggak apa-apa. Kamu bisa terus perhatiin aku, kamu bisa ikutin aku, kamu bisa lakuin apapun yang kamu mau. Kamu mau cek semua obat-obatan yang aku kasih, kamu mau ikutin aku kemanapun saat aku ngasih obat, saat aku ngerawat Mas Dimas, apapun kamu boleh lakuin. Tapi please biarin aku obatin Mas Dimas saat ini. Aku benar-benar harus kasih dia suntikan, kalau nggak akibatnya bisa buruk untuk kesehatan Mas Dimas. Enggak. Aku gak mau. Pokoknya sekarang juga, Mbak pergi. Kalau Aisyah, Mbak gak mau, enggak, aku Aisyah. sayang Mbak. Aisyah, enggak, Aisyah, Aisyah, Enggak, enggak, Mbak. Aisyah, Aisyah, Apa sih, Mas? Aisyah. Kali ini gue percaya Natasha itu jujur, dia nggak bohong. Natasha tahu taruhnya, kalau dia bohong, dia tahu dia bakal masuk penjara. Aisyah, please, aku nggak mau, aku menyesal dan aku juga nggak mau kalian sampai menyesal. Yang aku sesalin adalah aku tuh udah pernah percaya sama Mbak. Mas, keputusan aku udah bulat, Mas. Aku nggak mau.
Kamu pasti gerah, capek kan seharian terus. Sini aku bukain. Tunggu dulu ya, aku siapin dulu ya buat kamu ya. Tunggu. Kamu pasti belum mandi kan? Sebagai bakti aku terhadap suamiku tercinta, aku yang akan mandiin kamu, Mas. Selamat tinggal, suamiku tercinta. Selamat tinggal, sayang. Mas, tunggu dulu ya. Aku nggak akan tinggalin kamu sendirian. Aku nggak akan tinggalin kamu sampai kamu menghembuskan nafas terakhir kamu. Aku akan pastikan kamu sampai ke sana. Dan kamu gak akan selamat. Permisi, saya mau nganter obat. Saya masuk ya. Tenang Bianca, tenang. Pintu udah dikunci, jadi mereka nggak mungkin bisa masuk. Oke, tenang Bianca, tenang. Loh kok dikunci? Kan Pak Dimas belum sadar. Mungkin ada Bu Aisyah dari dalam. Bu Aisyah? Bu Natasha? Ada orang di dalam? Bi, Iya Pak. Bu Aisyah sama Bu Natasha ada di luar. Kenapa emang? Lah terus Pak Dimas sama siapa dong di dalam? Soalnya pintunya dikunci. Coba deh Mas. Kunci. Kok dikunci? Pak Dimas belum sadar kan? Belum kok. Siapa yang sih? Bi, panggil Bu Aisyah, Bu Natasha sama Pak Setia kesini sekarang juga, Bi. Buruan Bi, panggil Bi. Baik, Mas. Baik.
Siapa yang Au, au. Mbak, pergi sekarang. Aisyah, aku mohon. Aisyah, aku nggak akan pergi. Natasha, Pak. Pasti ada yang gawat. Tiba-tiba kamar Pak Dimas terkunci dari luar. Apa? Kok bisa, Bi? Lagian kenapa pintunya dikunci? Saya juga gak tahu, tiba-tiba terkunci dari luar. Pak Akbar lagi mau dobrak pintunya, tolong bantu Pak Akbar, Bu. Tolong bantu Pak Akbar, Mas Tia. Mas Dimas! Dimas! Setia mana lagi lah ngomong? Aisyah! Ya Allah, ini gimana nih? Ini pintunya kekunci, Aisyah! Mas Dimas! Aisyah, minggir. Akbar. Ayo. Bi, kunci serepnya kamar Dimas. Aduh, kunci serep kamar Pak Dimas hilang, Pak. Ya udah, lo cari alat apa aja yang bisa buat buka pintu. Baik, Pak, baik. Buruan. Ayo, Setia. Ayo, Bar. 1, 2, 3. Ayo mas, tolongin Mas Dimas. Aisyah, udah, lo tenang ya. Percaya sama gue sama Akbar, kita pasti bisa dobrak pintunya. Sial. Akbar, keras banget, Bar. Ini kenapa bisa terkunci sih? Gimana sih? Dimas? Mas Dimas kok gak ada tempat tidur? Kamar mandi? Dimas! Ya Allah, Dimas! 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 Ya Allah, Mas Dimas! Mas Dimas! Dimas! Dim! Tolong, Dimas! 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 Biar aku tolongin sekarang. Enggak, aku gak percaya sama kamu gak boleh sentuh Mas Dimas. Aisyah, kenapa sih kamu masih gak percaya sama aku? Bukan aku yang lakuin ini semua, orang dari tadi aku sama kamu. Mas Dimas! Aisyah, udah cukup. Biar Natasha bantuin Dimas. Aisyah, kamu lihat Mas Dimas sudah dalam banyak air. Aku harus lakuin CPR sekarang atau nggak Mas Dimas bisa Tapi jangan sampai kamu macam-macam. Awas kamu. Mas. CPR? Gak mungkin Mas Dimas bisa selamat dengan CPR. Pasti Mas Dimas sudah akan. Dim! Mas bangun Mas, aku mohon Mas, Dimas. ya Allah. Akbar, cek ini tadinya. Ada nggak, Bar? Aku harus pastikan Mas Dimas gak akan ketolong lagi kali ini. Aku harus pastikan Mas Dimas kali ini harus. Dim, bangun, Dim. Dimas. Dim.
Dimas, ayo Dimas. Mas Dimas, aku mohon, Mas bangun, Mas. Ayo, Mas, tolong, Mas. Ayo, kamu bisa, Mas. Kayaknya aku udah cukup aku ngeliat ini semua. Dan aku pastikan Mas Dimas gak akan tertolong lagi. Sekarang saatnya aku merayakan kematian Mas Dimas. Mama Lydia udah pulang. Pas sekali, sangat pas. Oma, ya. Saya masuk dulu ya, Oma. Oh iya. Mama, Bianca, Ma, aku udah selesai, Ma. ya terus ngapain kamu ada di sini? Nanti kalau ada ngeliat gimana coba? Aduh, kamu tuh kacau gimana sih? Kesana. Maksudnya apa sih? Ngumpet di belakang mama. Ngumpet di belakang mama. Di mana? Jangan sampai ada ngeliat. Bentar, mama buka bagasi dulu. Cepetan. Maksudnya apa? Masuk, kamu ngumpet di sini. Nggak mau. Panas mah nggak bisa napas, mama pengep. Nanti tutupnya nggak usah rapet-rapet. Supaya nggak ada ngeliat kamu. Kamu mau masuk penjara, ada ngeliat kamu. Terus dilaporin, mau? Nggak mau juga. Cepet, Bianca, cepet. Kamu lagi ngaca sih, ngapain sih pakai langsung ngumpet lagi sih, mah? Udah, kamu diam. Awas, tangan kamu, awas. Iya, sebentar. Iya, mama juga lupa. Ini, tas mama. Nih, pegang. Taruh aja di situ. Pokok kamu ngumpet di sini, ya? Oke. Mas, aku mohon bangun, Mas. Jonas sama Fadil masih butuh kamu, Mas. Aku mohon bangun. Kali ini Bianca sepertinya berhasil. Dimas kayaknya memang gak akan selamat. Ya Allah, apa betul yang dibilang pembantu? Pak Dimas tenggelam. Dan sekarang sedang berusaha disadarkan. Bu Lydia kenapa senyum? Padahal kondisi Pak Dimas kan buruk sekali. Mas Dimas! Mas Dimas bangun, Mas! Dokter, gimana dokter? Mas, aku mohon bangun, Mas! Mas, aku mohon bangun, Mas! Jonas sama Fadil masih butuh kamu, Mas! Aku mohon bangun! Aisyah? Dimas! Alhamdulillah. Dimas di mana? Bu. Ya, gimana Dimas? Udah, Bu. Udah sadar, Bu. Dimas. Aisyah. Allah ngejawab doa lu nih. Tunggu. Ini gimana caranya Dimas bisa sampai ke sana? Hah?
Iya, Bar. Curigakan banget. Kok bisa ya? Nak Setia, Ibu bisa bicara sebentar? Di luar aja ya? Dim, Natasha, tolong. Ada apaan, Bu? Maaf ya Nak Setia, bukannya Ibu bermaksud mau menuduh, tapi tadi Ibu sempat lihat mama kamu, Bu Lydia, sepertinya mencurigakan orangnya. Maksud Ibu? Tadi saat dia dengar Aisyah menangis, dia bahkan nggak mau masuk nenangin atau ngecek gitu, tapi malah senyum-senyum. Sepertinya seneng banget. Bahkan sama sekali nggak terlihat kecemasan di wajahnya. Akbar, tadi lo udah ngecek ke dalam kamar mama kan? Ada sesuatu nggak? Nggak ada sih. Padahal gue yakin dalam sana ada yang mencurigakan, Bar. Soalnya dari bawa makanan banyak, terus tiba-tiba jemput Karissa, dan kamarnya nggak mau dibersihin sama pembantu. Aneh kan? Tadi Ibu dan Aisyah dengar ada suara flash dari dalam kamarnya Bu Lydia. Bahkan saat itu Bu Lydia kan lagi di luar. Aneh. Aisyah curiga sama Natasha. Tapi gimana kalau kecurigaannya itu salah? Gimana kalau sebenarnya justru Mama, bukan Natasha? Itu Mama mau kemana? Berhasil gak ya ini Bianca nih menghabisi Dimas? Kemana anak ini udah siang gak ada kabar? Bikin orang khawatir tau gak sih Bianca? Di telepon handphonenya gak aktif. Aku mesti telepon siapa ya? Oke. Telepon Ibu Lydia. Ibu Lydia, saya mau bicara dengan anak saya dong, Bianca. Oh iya. Kamu sabar dulu nanti. Ini saya juga mau nganterin anak kamu, tapi sabar dong ya. Mama telepon siapa tuh? Daripada gue curiga, gue rebut aja HP-nya. Tapi Ibu Lydia, saya mau... Mam? Mama bicara sama siapa? Loh, kok ada suaranya Setia? Aduh, gawat. Dia jangan sampai tahu aku yang nelfon nih. Gimana ya caranya? Halo? Halo, selamat siang. Saya dengan Nadia. Saya mau menawarkan kredit tanpa anggunan untuk Ibu Lydia. Mohon maaf, ini dengan siapa saya bicara? Karena tadi saya sedang berbicara sama Ibu Lydia. Boleh disambungkan kembali ke Ibu Lydia? Untung waktu aku kesel sama si Siskan nenek sihir itu, aku hapus nomornya. Kamu tuh ya, udah jelas ada orang tadi yang nelpon mama nawarin barang, main direbut-rebut aja. Ini pasti gara-gara kamu begaul sama Aisyah, jadi begini kelakuan kamu. Nggak punya sopan santun sama mama. Bianca kemana nih? Alhamdulillah ya Allah. Mas,
Buka mata kamu ya, Mas. Aku mohon, Mas. Bangun. Mas Dimas? Mas, kamu denger aku kan, bangun sekarang, Mas. Kamu udah sadar, Mas? Alhamdulillah ya Allah. Natasha. Syukurlah Mas Dimas sudah sadar. Saya khawatir banget tadi sama Mas Dimas. Biar saya periksa kondisi Mas Dimas ya. Enggak. Jangan sentuh Mas Dimas lagi. Dengan sekarang juga Mbak Natasha pergi dari sini. Aisyah, kenapa kamu usir Natasha? Karena dia bukan orang baik, Mas. Kamu jangan berbicara sembarangan, Aisyah. Natasha yang selalu ada di samping aku. Di saat-saat terberat aku. Mungkin dia bukan orang baik. Kamu gak berhak usir dia. Dia tetap di sini. Tapi, Mas, Aku sudah bilang sama kamu. Natasha tetap di sini, Aisyah. Mam. Apa? Mama mau kemana? Setia ngapain sih? Pakai ada Setia lagi. Mana udah pengap di sini. Bisa napas nih kayak gini. Tapi bisa mati kalau aku sampai ketahuan kalau aku sembunyi di sini sama Setia. Kamu nanyain Mama mau kemana? Mama mau pergi kemana? Terserah Mama dong. Emang Mama nggak boleh pergi apa? Lagi pula, tumben-tumben banget kamu nanyain Mama mau kemana. Biasanya kamu cuek, biasanya kamu nggak peduli. Kok sekarang kepo banget? Iya, karena aku penasaran sama Mama. Penasaran? Tolong Mama jujur sama Setia. Kamu nih ngomong apa sih Setia? Mama ngomong jujur sama kamu. Ngomong jujur apa? Jujur, Mama. Jujur apa sih Setia? Ampun deh, Mama mau pergi. Enggak. Mama nggak boleh pergi sebelum jujur sama Setia. Apa yang terjadi sama Dimas, Mama? Apa ada campur tangan Mama? Kamu nih ngomong apa sih Setia? Ada campur tangan Mama, ada campur tangan Mama.
Mama bener-bener gak ngerti deh. Dan kamu jangan jadi anak durhaka ya. Jangan kurang ajar keterlaluan sama mama sampai ngomong kayak begitu sama mama. Jadi bukan mama yang membawa Dimas ke bathtub kamar mandi dan ditenggelamkan. Jadi Bianca tenggelamin Dimas. Pantes aja lama banget. Tapi gokil ya. Kejam banget itu si Bianca. Mam, Ya jelas lah. Bukan mama. Jadi Dimas ditenggelamkan di bathtub gitu. Oh, OMG. Ya ampun. Tapi kamu tuh bener-bener keterlaluan banget ya Satya. Berani-beraninya kamu nuduh mama kayak begitu. Kamu nggak lihat apa? Badan mama cuma segini. Terus kamu pikir mama bisa gitu geret-geret gotong-gotong si Dimas yang sebesar itu ke bathtub? Ngaco banget kamu ya. Kamu pikir nih mama orang tua kayak gimana sih? Memang kamu pikir mama tega ngelakuin hal itu ke Dimas? Walaupun Dimas anak tiri, gak mungkin lah mama ngelakuin itu. Mama berani sumpah. Ngapain juga mama pakai sumpah-sumpah segala? Kamu aja yang kelewatan sama mama sendiri nggak percaya. Gak, mama sumpah dulu. Baru aku percaya. Gemes banget ya mama sama kamu tuh. Keterlaluan, sama mama sendiri nggak percaya, mesti sumpah-sumpah. Nih, kamu lihat ya, kamu denger baik-baik nih. Mama berani sumpah. Demi Tuhan, demi apapun, mama nggak ngelakuin itu. Bahkan kalau perlu disambar petir juga mama berani. Dah, puas. Mama berani sumpah seperti ini berarti mama nggak bohong. Tapi tadi mama memang kelihatan kaget beneran waktu aku kasih tahu Dimas ditenggelamkan di bathtub. Berarti memang bukan mama pelakunya. Terus siapa ya? Maksud kamu apa ngeliat ke atas? Kamu nyariin petir? Hah? Kamu kepengen petirnya kenain ke mama? Tuh, mana nggak kena kan? Nggak ada petir sama sekali. Dah, puas. Puas. Setia, gini. Mama mau tanya sama kamu. Tadi kan kamu bilang katanya Dimas itu ditenggelamkan di bathtub. Terus keadaan Dimas gimana? Dimas meninggal? Enggak. Meninggal? Atau enggak? Dimas selamat, Mam. Dimas berhasil diselamatkan. Mas Dimas masih hidup? Kok bisa sih? Aku udah tenggelamin dia. Mana mungkin dia bisa masih hidup? Jadi Dimas masih hidup. Duh, Bianca. Gimana sih? Padahal tadi dia yakin banget. Bilangnya Dimas udah. Oh, syukurlah mama seneng banget. Jadi Dimas selamat dan bisa diselamatkan ya. Tapi gini ya Setia. Mama tetap aja kesel sama kamu. Karena kamu udah berani-beraninya nuduh mama. Curiga sama mama. Nih, ya. Mama kasih tahu sama kamu. Kalaupun ada orang yang mau kamu curigain, itu cuma satu orangnya. Tahu nggak siapa? Nih, mama kasih tahu. Tuh, Natasha. Paham kamu? Karena Natasha kan yang nyaris 24 jam bersama Dimas, iya kan? Terus kamu pernah lihat apa? Mama jagain Dimas, mama ke kamar Dimas. Nyaris gak pernah Setia. Natasha, ingat Natasha yang harus kamu curigain.
pendapat Mama kok bisa sama dengan pendapat Aisyah? Apa jangan-jangan memang ada yang nggak beres sama Natasha? Apa Natasha cuma pura-pura baik sama Dimas? Ini Mama sebenarnya tadi mau pergi ke salon. Cuman Mama jadi nggak mood. Mama mau ke dalam aja deh. Mau lihat Dimas dulu. Udah ayo, kamu mau kemana? Ayo temenin Mama. Ayo lihat Dimas, ayo. Apa? Enggak mungkin. Mas Dimas selamat. Padahal kan tadi udah pasti banget kalau Mas Dimas pasti akan. Kenapa bisa selamat? Tapi dia beneran punya niat jahat sama Mas. Kondisi aku memang tadi lemah. Tapi tadi aku sempat sadar, Aisyah. Yang menyelamatkan nyawa aku itu Natasha. Dan bukan kali ini aja. Sebelumnya dia pernah menyelamatkan aku juga. Maaf. Sedangkan kamu, apa yang sudah kamu lakukan untuk aku? Nggak ada. Dimas. Diam. Saya sedang berbicara dengan istri saya. Kamu gak pernah berkorban untuk aku, Aisyah. Gak pernah. Jadi aku minta, tolong hargai Natasha. Jangan fitnah dia. Dia ini perempuan baik-baik dan terhormat. Aku tidak mengizinkan kamu untuk berbicara buruk tentang Natasha. Mas Dimas, belain Mbak Natasha di depan aku. Karena memang dia pantas dibela, Aisyah. Tega banget si Dimas ngusir Aisyah. Padahal dari kemarin, Aisyah yang jagain dan doain dia terus. Kok tega Dimas ngomong gitu? Kasihan Aisyah. Aisyah pasti sakit hati. Setia, mau dengar sendiri kan? Tuh, Dimas ngomong apa? Sampai sedalam itu perasaan dia kali ini sama Natasha. Sampai-sampai dia belain Natasha tuh di depan Aisyah. Mama ingetin ke kamu ya, Natasha itu punya motif lebih kuat buat jahatin Dimas dibandingin Mama. Tuh, lihat Natasha. Pintar banget kan? Dia ngambil hatinya Dimas. Sampai-sampai Dimas percaya banget sama dia. Apa benar baiknya Natasha ke Dimas itu cuma untuk menjebak Dimas untuk dapetin kepercayaan Dimas? Jadi sekarang up
to you. Terserah. Sekarang aku nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Silakan keluar. Aku masih istri kamu. Ibu dari anak kamu, Mas. Apa kamu bilang? Istri? Ibu? Guys, enggak. Kamu ini nggak lebih dari seorang perempuan penipu. Perempuan munafik. Jangan kamu pikir selama aku nggak sadar, aku nggak mendengar apa-apa. Aku mendengar dan mengingat semuanya. Semua yang diucapkan orang-orang di sekitar aku. Termasuk kamu. Arjuna. Ternyata dia anak aku kan. Anak kandung aku. Tapi kamu sengaja sembunyiin ini. Itu bukti yang jelas. Kalau kamu ini adalah perempuan penipu. Perempuan jahat. Dimas, bisa-bisanya lu marah sama Aisyah seperti ini? Lo nggak tahu gimana pengorbanan Aisyah buat lo, Dim? Lo bilang Natasha yang nyelamatin lo. Lupa lo, Dim. Hah? Di gudang tempat lo terperangkap. Kalau bukan Aisyah yang nemuin lo udah di sana. Pasti tolong, Pak. Natasha, sebentar. Dia bukannya berkorban setia. Itu dia lakukan untuk menutupi kesalahannya. Karena telah menyembunyikan anak saya. Sekarang, udah, sebaiknya kalian semua pergi. Pergi. Lo bener-bener lo. Pak Setia, tolong, Pak. Gak, Natasha minggir. Tapi Mas Dimas itu baru sadar. Jangan kayak gitu, Pak. Setia, pergi kamu. Pergi. Kamu juga, Isa. Pergi sekarang. Aku gak akan pergi. Aku tetap di sini nemenin kamu. Aku bilang keluar, Aisyah. Aku nggak mau ditemenin sama kamu. Natasha, tolong usir semuanya. Tolong suruh mereka pergi semuanya. Saya mohon kalian semua keluar dari sini ya. Biarin Mas Dimas untuk istirahat. Saya mohon tolong. Aku gak akan pernah keluar dari sini.
Aisyah tolong, Mas Dimas tuh seperti ini, tolong kamu keluar ya. Mbak siapa juga aku keluar kayak gini. Kalian mau? Mas Dimas koma lagi? Gak mau kan? Jadi tolong dengerin saya keluar sekarang. Maaf kalau saya harus maksa saya keluar. Benar Tasya. Keluar. Benar. Mas. Keluar. Keluar semua. Keluar. Benar Tasya. Keluar dulu Aisyah. Benar Tasya. Mbak. Mbak. Mbak buka Mbak. Mbak aku mohon buka. Buka dulu. Benar Tasya. Aku gak akan pergi dari sini, Mas. Kamu dengar, Mas. Aku gak akan pergi dari sini. Aisyah udah. Esa. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu itu ya seperti itu, kayak perempuan yang gak punya harga diri. Udah diusir, tapi gak pergi-pergi juga. Maaf. Belain terus. Aisyah. Nyokap gue memang banyak salah sama lo. Tapi kali ini nyokap bener. Lo mendingan pergi dari sini. Lo lihat sendiri kan, Dimas gak menghargai lo sama sekali. Dan dia lebih memilih Natasha. Ngapain lo di sini? Mas Setia, ini masih rumah aku. Jadi aku bakal tetap di sini, Mas. Aku bakal urus Mas Dimas, aku bakal urus anak-anak aku di sini. Aku nggak akan pergi lagi sini, Mas. Mas! Mas buka, Mas! Oke, kalau kamu nggak mau buka, aku bakal terus tungguin kamu di sini, Mas. Mas Dimas, kenapa Mas Dimas perlakukan Aisyah seperti itu, Mas? Karena dia memang pantas mendapatkan itu, Natasha. Tapi Mas, setiap hari itu Aisyah di sini. Dia temenin Mas Dimas. Dia mendoakan Mas Dimas agar Mas Dimas cepat pulih. Aisyah itu masih sangat mencintai Mas Dimas. Cukup berbicara tentang dia, Natasha. Bagaimana kalau sekarang kita berbicara tentang kamu? Maksudnya, Mas? Ternyata kamu adiknya Teresa, kan? Maafin aku ya, Mas. Aku benar-benar minta maaf atas niat burukku sama ini. Enggak, Natasha. Justru sebaliknya. Aku yang minta maaf. Harusnya Udah, aku minta maaf sama Teresa, tapi kan hal itu nggak mungkin. Jadi aku minta maaf sama kamu. Udah cukup, Mas. Aku nggak mau bahas ini lagi. Aku udah
lupain aja semuanya. Tapi aku bener-bener bingung tentang perlakuan kamu sama Aisyah, Mas. Sebaiknya Mas perbaiki aja hubungan kalian. Karena aku tahu Aisyah mencintai Mas dan sebaliknya pun Mas Dimas juga pasti masih mencintai Aisyah. Aku gak butuh perempuan seperti Aisyah, Natasha. Kamu yang aku butuhin. Mas Dimas, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kantor polisi. Untuk? Tentu aja untuk melaporkan Bianca. Kamu kenapa diem aja? Aku masih kepikiran sebenarnya. Kenapa sih Mas Dimas tuh kasar sekali sama Aisyah? Aku melakukan ini untuk melindungi Aisyah dan anak-anak aku. Melindungi Aisyah? Melindungi Aisyah dari apa, Mas? Bianca, dia sangat iri sama Aisyah. Selama aku bersikap kasar terhadap Aisyah, dia akan puas. Dan pastinya dia nggak akan melakukan hal yang aneh-aneh terhadap Aisyah dan anak-anak aku. OMG, kacau ini kacau. Dimas ke kantor polisi. Gawat. Jangan-jangan apa yang aku khawatirkan kejadian. Dimas mau ngelaporin Bianca.